Permulaan nisab emas adalah 20 miskol. Zakat emas dan perak itu telah ditetapkan berdasarkan dalil kitab Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala pun dimaktub di dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, mengumpulkan kekayaan, dan tidak mau menafkahkan hartanya itu di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka, hai Muhammad, firman Allah, dengan siksaan yang sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Al-ayah sadaqallahul azim ma'lahu wallahu a'lam bimuradi. Alhamdulillah, di saat ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban dari Allah dan melanjutkan materi kajian kitab Kifayatul Akhyar yang sudah sampai ke halaman 184, jilid ke-1 yang masih berkaitan dengan zakat mal. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah. Melanjutkan materi kajian kita setelah kita mengetahui tentang zakat mal yang berupa binatang ternak. Dilanjut kepada faslun wa awalu nisabid dahab isruna miskolan wa fihi rub'ul usyur. Dalam pasal ini adalah menjelaskan tentang nisab zakat emas dan perak. Yang dimaksud adalah pasal ini menjelaskan tentang rinciannya. Karena garis besarnya sudah kita ketahui sebelumnya. Dan sudah kita ketahui awal nisabid dahab isruna miskolan. Permulaan nisab emas adalah 20 miskol. Wapihi rub'ul usri. Dan emas yang 20 miskol itu zakatnya 1/4/10. 1/4/10. Rub'ul usur. Wahwa nisfu miskol, yaitu setengah miskol. Wapiha jada pabihisabihi, dan setengah miskol pada yang lebihnya dihitung, yaitu lebihnya daripada yang setengah miskol itu mengikuti perkiraannya nisab. Jadi kalau digramkan, ini 20 miskol ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 93 gram, ada yang mengatakan 92 gram, ada yang mengatakan 94 gram. Maka ya rata-rata banyak yang mengambilnya pertengahannya, yaitu 93 gram. 93 gram emas. Jadi batasannya. Kalau nisab perak adalah 200 dirham. Kalau perak, yaitu nisabnya ketika sudah sampai kepada 200 gram. 200 yaitu dirham. Wa nisabul warik,
yaitu warik di sini adalah perak, mi'ata dirhamin, 200 dirham, wa piha rubul usri wa huwa khamsatu darahim, dari 200 dirham zakatnya 1/4/10, yaitu 5 dirham. Kemudian wahwa khamsatu darahim wa fiha jada fabihi sabihi, dan pada yang lebihnya dihitung mengikuti perkiraannya berdasarkan perhitungan 1/4/10. Ini apabila kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai emas dan perak, dan semoga setelah kita diberikan ilmunya jadi diberi gitu. Itu jangan-jangan kita belum dikasih itu karena belum dikasih ilmunya gitu. Karena Allah itu, karena kita yakin Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Masuk kepada rincian asal muasal, asal mulanya wajibnya dikeluarkan zakat emas dan perak, zakat dahab wal fidati sabitatun fi kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Zakat emas dan perak itu telah ditetapkan berdasarkan dalil kitab Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala pun dimaktub di dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, mengumpulkan kekayaan, dan tidak mau menafkahkan hartanya itu di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka, hai Muhammad, firman Allah, dengan siksaan yang sangat pedih. Maka wal murad bil kanji huna malam tu ada zakatuhu. Yang dimaksud kan yakni juna dahab, yang dimaksud kanjun di sini dalam ayat tersebut ialah harta yang belum dijakati, yang belum dikeluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dikatakan mamin sahibi dahabin wala fidotin wala yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safayu minar fa uhmiya alayya binari jahannam fatuqwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa zahruhu kullama baradat mu'idatlah. Tidak seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang tidak mau menunaikan hak emas dan perak itu, melainkan kelak dari kiamat akan dibuatkan kepingan-kepingan emas dan perak itu dari api, lalu dibakar di atas api neraka jahanam. Kemudian yaitu dikucurkan ke dahinya, ke lambungnya dan punggungnya, dan setiap kali yaitu mendingin dibakar kembali. Bahkan al hadis wa aqwa zakatuha, hadis hak emas dan perak adalah zakat. Yang dimaksud hak di sini adalah zakat dalam hadis. Wa ammani sabuha faqama dzakarusyih. Adapun mengenai nisab emas dan perak seperti yang telah disebutkan oleh pengarang tadi. Dalam hadis disebutkan wapil hadis firriqat rubul usri. Bahkan dalam hadis pun disebutkan adalah yaitu rikoh, wajib zakat 1/4/10. Yang dimaksud tadi rikoh itu adalah perak. Warikotul fiddatu wadahab. Bahkan di sini yang dimaksud dengan rikoh ialah emas dan perak. Kemudian selanjutnya Wada'a Ibnul Mundir anal ijma'a munakidun ala anna nisabal fiddah mi'ata dirhamin wala anna nisabad dahab isruna misqalan idza balagot qimatud dahab mi'atai dirham. Syekh Ibnu Mundir mendakwakan bahwa ijma telah tetap bahwasanya nisab perak adalah 200 dirham
Dan nisab emas adalah 20 miskol jika harga emas itu mencapai 200 dirham. Kenapa? Li'anna dinara kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnai asara wa nisfi. Faqadiyan hatu sa'ruhu wa qad yaglu ai hada mahalul izmahi wa dunal mi'atain. Oleh karena dinar pada masa Rasulullah harganya hanyalah 12,5 dirham. Maka terkadang turun harganya dan juga terkadang naik. Maksudnya inilah tempat terjadinya ijma dan bukan kalau kurang dari 200 dirham. Maka dengan dirham bukan dengan dinar gitu. Kemudian wala farqa fi dzalika bainal madrubi wa ghairi kama marra. Di dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang tercetak dan yang tidak tercetak. Bahkan antara nilai miskol itu tidak ada perbedaan ukurannya. Wal miskolu lam yahtali qadru fil jahiliyah wala fil Islam. Taraf nilai miskol itu tidak ada perbedaannya ukurannya di dalam zaman Islam dan juga dalam masa jahiliyah. Tetap saja ukurannya tidak berubah. Wa madirhamu kawasitud dawanik. Adapun dirham adalah sama dengan 6 danau. Gitu. Keterangannya, dan tiap-tiap 10 dirham adalah sama dengan 7 miskol emas. Karena alat transaksinya dulu itu pakai dirham, pakai dinar. Wa ada takdiru ala sabili tahdid hatta law naqasa habbatun aw ba'du habbah wala zakata wa in rawajan nisab atam aw jada ala tami li judati nau'i. Kita baca kitabnya aja dulu, nanti disimpulkan ya. Dan ukuran ini adalah berdasarkan pembatasan ala sabili tahdid hatta law naqasa habbatun aw ba'du habbah, maka seandainya kurang sebutir atau setengah butir, wala zakata adalah tidak wajib zakatnya. Wa in rawaja nisabi atam au jada ala tami li judati naui. Walaupun harga jualnya dapat menyamai harga jual nisab yang penuh atau bahkan melebihi harga jual nisab yang penuh itu karena keindahan rupanya. Jadi maksudnya adalah kita mengetahui dulu tentang batasan wajib dikeluarkan zakatnya dari emas dan perak. Dari batasan emas, ini emas yang dimiliki, hasil jual, hasil beli. Beda dengan emas penemuan. Nanti ada babnya khusus, yaitu di depan, yang disebut yaitu harta pendaman atau harta karun gitu kan, harta korun, atau yaitu emas hasil tambang. Itu beda, ada harta korun, ada harta karun gitu. Makanya keder orang mencari-cari harta karun gitu. Apakah ada itu harta karun? Ada. Ada tidak? Ada. Kapan akan keluarnya? Nanti tunggu Imam Mahdi keluar. Jangan tergesa-gesa. Jelas di dalam kitab Qurtubi, makanya saya ini bawa kitab layarnya itu diselipkan di kitab dan Qiratul Qurtubi gitu. Di kitabnya dipisah dulu gitu. Karena barusan di Masjid At-Taubah tentang ciri-ciri kiamat kubro yang 10. Itu diantaranya kitab Tadkiratul Qurtubi tentang Dajjal, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Hidir, gitu kan. Tentang Imam Mahdi di Tadkiratul Qurtubi diantaranya ada. Gitu. Di kitabnya segede ini, gitu. Asal bisa aja bacanya. Nah, nanti ada babnya khusus. Ini mah emas perak yang
dimiliki. Jadi ada batasan-batasannya. Dan ini sudah jelas yang sudah kita ketahui di belakang, bahwa emas dan perak yang dikeluarkan zakatnya itu yang disimpan, bukan yang dipakai. Nanti bagaimana yang dipakai? Nanti ada juga, yaitu pembahasannya khusus kalau yang dipakai. Wa amma dirhamu, wa hada takdir, mana tadi? Walau naqasu fi ba'dil mawazin wa tamma fi ba'diha fasahihu annahu la zakata wa qata bi jamaah. Seandainya emas dan perak itu kurang timbangannya pada suatu timbangan dan cukup pada timbangan yang lain, menurut kaul yang sahih tidak wajib zakat. Dan yang demikian itu dipastikan oleh sekelompok ulama. Lau naqasa fi ba'dil mawazin wa tamma fi ba'diha fasayana la zakata wa qata bi jamaah. Jadi apabila misalnya emas dan perak itu kurang timbangannya pada suatu timbangan, tapi ditimbang di timbangan yang lain cukup, itu berarti timbangannya error. Gitu ya. Berarti kalau meragukan, jangan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau meragukan, itu intinya. Bahkan wa yustaratu ayam likani sobahaulan kamilan wa yakun az-zahabu wal fiddatu khalisina khalisaini. Disyaratkan bahwa pemilik nisab itu harus setahun penuh. Jadi harus ada haul. Jadi kalau misalnya cuma setengah tahun, berarti belum wajib dikeluarkan zakatnya, harus setahun. Kalau belinya misalnya sekarang bulan Rajab, nah nanti bulan Rajab depan keluarkan zakatnya. Beli emas misalnya 1 kintal gitu, simpan di rumah gitu. Karena ada yang baru datang dari Papua misalnya gitu, disimpan di rumah gitu. Makanya hal-hal seperti itu maka harus setahun penuh. Dan emas atau perak itu haruslah yang murni. Emasnya harus yang murni, bukan sipuhan, bukan campuran. Itu. Karena emas di toko itu ada emas murni, ada emas sipuhan, atau dikenal dengan emas mesin gitu kan. Emas mesin gitu yang sudah diukir gitu. Itu sudah campuran gitu. Emasnya sudah harus yang murni. Biasanya kan kalau graman itu menghitung yang di gram itu adalah emasnya, gitu. Campurannya tidak dihitung. Maka supaya apa? Lebih mudah menghitungnya juga. Jadi campurannya tidak dihitung, gitu kan. Berarti kalau misalnya punya emas 93 gram, itu sudah jelas yang 93 gram itu adalah kadar emas murninya berarti. Karena campurannya di situ tidak dihitung. Tapi kalau dihitung dengan timbangan di gramannya itu adalah dengan campurannya, maka kalau belum nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Maka minal fiddati mi'atai dirhamin wa hinaidin fatajibu zakat. Maka oleh karena itu, maka emas atau perak yang campuran maka tidak wajib zakat, sehingga kadar emas murninya mencapai 20 miskol atau perak murninya mencapai 200 dirham. Maka wa inaidin fatajibu zakat. Dengan demikian maka kewajiban zakat itu harus dikeluarkan dari yang murni gitu. Apabila campurannya misalnya emas murninya hanya 30 miskol, campurannya yaitu emas murninya misalnya hanya 10 miskol, campurannya 10 miskol, maka berarti belum nisab zakat. Bahkan waktu raju minal magsus, seandainya seorang mengeluarkan zakatnya dari yang dicampur, maka pasyartu ayyablughal khalisu minha qadral wajibi. Maka syaratnya hendaklah yang murni
daripada yang dikeluarkannya itu sampai kadar yang wajib. Jadi kalaupun misalnya menghitungnya, jadi kadar yang wajibnya saja yang dihitungnya. Walau ahroja khamsatan maksusatan ami atai dirhamin kholisatin lam yujzihu. Berarti yang tadi, seandainya ia mengeluarkan 5 dirham campuran dari 200 yang murni, maka tidaklah mencukupi karena kurang dari 200 dirham. Atau walau malah kami atai dirhamin maksusatan pala jakata idza balagot qadra yakunul khalisu qadra nisabin wajabat. Seandainya seseorang memiliki 200 dirham campuran, maka ia tidak wajib zakat. Jika dirhamannya itu telah mencapai kadar 1 nisab, maka ia wajib zakat. Jadi kalau misalnya 200 dirham itu plus yaitu campurannya, maka berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena di situ ukurannya dihitung dengan kadar campurannya. Bahkan wa idza kharaja minha fayajibu ayakunal muhraju bihi minal khalisi qadra rub'il usur. Dan jika mengeluarkan zakat dari dirham yang seperti ini, yang murni dari yang dikeluarkannya itu harus ada 1/4 1/10. Jadi yang dikeluarkannya 1/4 1/10 gitu. Tinggal dihitung saja 1/4 1/10-nya berapa gitu. Itu kan perperan hitungannya gitu. Itu perperan gitu. Karena para hadirin sudah pada paham tentang perperan kalian, tentang matematikanya insyaallah. Makanya matematika juga dalam ilmu fikih itu penting. Itu. Makanya disebut ilmu manfaat itu bukan cuma bagi santri saja, bukan cuma bagi orang yang mempelajari ilmu agama saja. Yang mempunyai ilmu formal juga diusahakan ilmu supaya bermanfaat, gitu. Karena ilmu formal juga sama, fardu hukumnya mencari ilmu formal, tapi fardunya fardu kifayah, gitu. Apalagi ketika kita mempelajari ilmu faraid, maka itu ilmu matematika itu termasuk salah satu syaratnya, termasuk mempelajari ilmu hisab, ilmu falak gitu. Itu salah satunya adalah syarat mengkaji ilmu falak itu harus paham ilmu hitungan, ilmu matematika gitu. Jadi jangan sampai disepelekan, itu juga sama fardu. Apabila semua orang mempunyai ilmu baik formal non formal itu bermanfaat, insya Allah akan makmur lingkungan. Betul. Si A punya ilmu ekonomi, dimanfaatkan ilmu ekonominya supaya manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Bukan cuma ilmu ekonomi itu hanya bermanfaat untuk mencari uang dengan untuk pribadinya saja, tapi manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain. Nah itu ilmu misalnya sosial, manfaat untuk diri pribadi, manfaat untuk orang lain. Jadi kadang-kadang lupa tentang manfaat ilmu di situ. Jadi ketika punya ilmu itu hanya manfaat bagi dirinya sendiri supaya memperkaya diri saja, supaya senang untuk diri pribadi saja. Walaupun ilmu formal, sama saja itu menjual ilmu, gitu. Sama saja dengan menjual ilmu. Jadi kadang-kadang tentang ilmu hal seperti itu yang ditujukannya itu kepada orang yang ngaji saja, ngaji terus tapi kok kelakuan seperti itu, nggak bermanfaat ilmunya, gitu. Padahal yang punya ilmu formal juga manfaat apa tidak, gitu kan? Apakah hanya manfaat untuk dirinya dan orang lain apa tidak? Kalau melihat dengan hal seperti itu kemanfaatan ilmu, insya Allah Masjid Al-Islah ini tidak akan bertahun-tahun. Masjid At-Taubah tidak akan bertahun-tahun. Betul? Kenapa? Kita kerja di pabrik misalnya, itu memanfaatkan ilmu. Kalau ilmu tersebut hanya manfaat untuk diri kita sendiri, apakah tidak akan melaknat nanti di akhirat?
Betul. Nah itu, gitu. Sedangkan kepentingan agama yaitu jalur untuk ke akhirat. Nah makanya kadang-kadang ya ilmu tentang zakat emas dan perak juga jarang dibuat. Kenapa? Karena minimnya yang mempunyai emas dan perak, gitu. Minim. Kenapa minim? Ya mungkin dari kadar kemanfaatan ilmu juga, gitu. Kadar kemanfaatan ilmu. Nah itulah diantaranya. Makanya keserakahan dalam ilmu itu akan lebih bahaya daripada keserakahan dalam harta. Gitu. Itu lebih bahaya. Itu. Bahkan Imam Ghazali berkata, apabila ilmu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, itu bagaikan memberi pedang kepada seorang perampok. Yaitu. Itu kebahayaannya. Semoga ilmu yang kita dapat itu yang bermanfaat maslahat dunia akhirat bagi kita dan keluarga kita, juga umumnya muslimin muslimat, untuk sesama, yang menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Kembali kepada yaitu nisab emas dan perak. Ini wa idza kharaja min fayajibu ayakunal muhraju fi minal khalisi qadra rub'il usyur. Makanya di sini hitung-hitungannya mungkin matematikanya juga perperannya gitu, seperti ilmu paroid. Ilmu paroid itu makanya ilmu paroid yang akan pertama hilang, yang akan pertama hilang di muka bumi. Nah, jadi kebetulan di sini juga ada nih, langsung kebuka di Tadkiratul Qurtubi halaman 143, bab fi dihabil ilmi warafuhu wa majaa annahu huwa ilmul paroid awal ilmu yarqa minan nas, gitu. Yang pertama dihilang ilmu paro itu dari manusia, karena nantinya akan supaya apa? Kalau membagikan warisan itu ya supaya simpel aja, gitu. Padahal itu kenapa ada aturannya? Karena khawatir ada hak orang lain yang dipakai. Gitu. Kalau memakai hak orang lain itu apa nantinya? Pasti akan kena hisaban di akhirat. Makanya di akhirat ada hisaban itu untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai di dunia, diselesaikan nanti sebelum, yaitu yang mau ke surga, yang ke neraka, gitu. Tergantung jalurnya, gitu. Jalur yang ditempuh dari dunia, daftarnya di dunia itu mau ke neraka apa ke surga, hanya 2 jalan, gitu. Silakan, jalannya sudah jelas, pintunya juga sudah jelas, caranya sudah jelas, tapi kadang-kadang melangkahkannya. Inginnya ke surga, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan neraka, kadang-kadang gitu. Nah itulah diantaranya seperti itu. Inginnya misalnya dapat uang, tapi nggak mau kerja, gitu. Wa qalu wa fi majada pabihi sabihi walau qala bihi lapi jaidi ala nisabi fil mawasi hai sukanatil auqas. Perkataan pengarang dalam kalimat wapi majada pabihi sabihi, yaitu dalam kalimat pada yang lebih dihitung mengikuti perkiraannya, itu maksudnya adalah walau qala bihi lapi jaidi, walaupun hanya sedikit, berbeda halnya dengan kelebihan dari nisab binatang ternak. Bila pijaidi ala nisabi fil mawasi hai sukanatil auqas. Kalau binatang ternak itu kelebihannya nisabnya itu diampuni, gitu. Perbedaannya adalah hanya doror atau bahaya perkongsian dalam binatang ternak. Kemudian sedangkan pada emas dan perak tidak ada bahaya perkongsian, gitu. Itu dalam emas dan perak. Jadi kalau misalnya ada lebihnya sedikit, itu dihitung. Itu masuk ke pada hitungan. Perbedaan di emas, perbedaan dengan binatang ternak. Kalau binatang ternak itu beda, aturannya, hitungannya beda. Ini nisab zakat emas dan perak, batasan emas dan perak. Dan juga ada kalimat
bahwa yang dikeluarkan zakatnya itu adalah emas dan perak yang disimpan, bukan perhiasan yang dipakai. Gitu. Apakah ada perhiasan yang dipakai yang harus dikeluarkan zakatnya? Maka di sini dibahas lagi, wala tajibu fil hulil mubah zakatun, asal pokok. Ini berarti pokok hukum usul, hukum pokok. Asal pokok emas dan perak untuk perhiasan yang dibolehkan oleh syara tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi ternyata ada perhiasan yang harus dikeluarkan zakatnya, gitu. Tapi terkadang ada, itu. Jadi judulnya juga nanti ternyata ada perhiasan yang harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Seperti apa? Kita kupas di sini. Hal tajibu zakat fil uli al mubahi fihi al mubah. Apakah emas dan perak yang dibuat perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya? Fihi kaulani. Dalam hal ini ada dua kaul, ada dua pendapat. Ahaduhuma tajibu fihi zakat. Salah satu pendapat yaitu yang pertama mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Apa alasannya? Melihat berdasar kepada hadis riwayat Abu Daud, li annam ro'ata atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa piyadi benatiha silsilatani golidotani min dahabit. Dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya ada seorang perempuan menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada tangan putrinya terdapat dua rantai emas yang besar. Kemudian faqala laha sallallahu alaihi wasallam ataqdina zakata hada. Kemudian Rasul bersabda, apakah telah kamu zakati rantai gelang ini? Gitu, kepada ibunya, karena anaknya yang perempuan memakai gelang rantai emas yang besar. Jadi berbentuk rantai yang besar, dibelit-belit gitu kayak tasbih. Gitu. Ditanya sama Rasul, apakah ini dikeluarkan zakatnya? Belum. Kemudian pakolat lah, kata si perempuan itu, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, pakolalah kepada perempuan itu, ayasaruki ansuwaroki Allahu bihima yaumal qiyamah siwaraini minan. Rasul bersabda, apakah kamu senang jika Allah subhanahu wa ta'ala memakaikanmu dua buah gelang dari api kelak di hari kiamat? Kemudian paholaat huma wa alqat huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa rasuli. Kemudian setelah Rasul bersabda seperti itu, perempuan itu melepas kedua gelangnya itu dan menjatuhkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, kedua ini untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud, isnadnya sanadnya sahih. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa perhiasan ada yang dikeluarkan zakatnya. Tapi alasannya seperti apa? Apakah semua perhiasan? Tidak. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang berlebihan. Gitu. Maka nanti di kesimpulan bahasan wal qaulu sani, tapi menurut pendapat yang kedua, wahwal azhar wahwa alladhi jajama bisyai anau la yajibu li anau muadid listikmali mubahin.
Pendapat yang kedua, kaul yang kedua mengatakan, yaitu yang lebih jelas adalah yang dipastikan oleh pengarang tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut kaul kedua. Kenapa tidak wajib dikeluarkan zakatnya? Sebab emas itu disediakan untuk penggunaan yang dibolehkan. Karena perhiasan itu penggunanya yang diperbolehkan untuk perempuan. Itu. Maka pendapat kaul yang kedua itu mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat dua-duanya adalah yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Tinggal pilih saja pendapat yang mana. Gitu. Maka fa asbahal awamila minal ibili wal baqari. Rawahu Malik fil Muwatta bi isnadis sahih ila Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum. Oleh karena itu menyerupai unta dan sapi yang dipekerjakan, makanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena menyerupai ibarat unta atau sapi yang dipekerjakan, unta dan sapi yang dipekerjakan walaupun banyak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Bahkan hadis yang menerangkan ketidakwajiban zakat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab karangan Imam Malik. Bahkan muridnya Imam Malik yaitu Imam Syafi'i pada umur 6 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal kitab Muwatta karangan gurunya. Gitu. Silakan beli kitab Muwatta khusus Imam Malik. Jadi umur 6 tahun. Umur 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran. Bukan cuma hafal, tapi juga isinya. Makanya kecerdasan Imam Syafi'i itu luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dan juga sanad silsilah kepada Rasul juga masih dekat dari Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Tapi kenapa kok berbeda pendapat, berbeda madhab? Karena bagi orang yang sudah mujtahid mutlak, haram bertaklid. Makanya kalau tidak mau bertaklid kepada imam yang salah satu imam yang 4, silakan. Bahkan status haram bertaklid apabila sudah mujtahid mutlak. Gitu. Kalau sudah mujtahid mutlak haram. Tidak boleh bertaklid. Karena langsung kepada Allah dan Rasul, gitu. Seperti apa mujtahid mutlak itu? Di antara ini salah satu syarat mujtahid mutlak itu harus memahami, bukan cuma hafal ya, harus memahami 124.000 hadis. Itu salah satu syarat menjadi mujtahid mutlak. Baru tahu hadis 5 guruntul sudah mau berseberangan dengan guru, ya kewalat. Betul ya? Ya kewalat gitu kan. Baru hafal juga itu bukan paham gitu. Makanya tadi dijelaskan di Masjid At-Taubah tentang penghafal Al-Quran itu yang akan hilang di muka bumi itu. Jadi akan datang di akhir zaman itu adalah orang yang hanya menghafal hurufnya Al-Quran, tapi tidak mendalami, mengamalkan isinya Al-Quran. Nah itu, makanya yang hafal Al-Quran hanya hafal hurufnya saja, sebelum kiamat itu pada hilang dari hatinya. Akan hilang. Kalau diamalkan tidak akan hilang. Bapak-bapak hadirin sekalian, karena selalu mengamalkan wudhu sebelum sholat, sesetres apapun pekerjaan dan pikiran kita, lupa gak wudhu? Gak lupa. Kenapa? Karena suka diamalkan. Nah itu. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu cepat lupanya, hilang itu. Jadi bukan cuma hilangnya Al-Quran itu dari mazhab, dari suku, bukan cuma dari lembaran, tapi dari pisodri, dari hatinya juga.
minas sadri, dari hatinya juga, yang diserupakan kepada dada. Dari hatinya juga akan pada hilang, kecuali yang diamalkan. Tapi yang mengamalkan Al-Quran sebelum kiamat itu meninggalnya akan lebih duluan gitu, terlebih dahulu meninggalnya gitu. Jadi keder semuanya gitu. Yang bisa membaca Al-Quran juga ketika matahari tidak keluar gitu, maka pada berbondong-bondong masuk ke masjid, pada ngambil Al-Quran, begitu dibuka langsung putih Al-Quran semua, tidak ada tulisannya gitu. Nah itulah diantaranya. Makanya hal-hal seperti itu semoga kita istiqomah mencari ilmu Allah untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk saling menghujat, tapi untuk menghujat setan ketika menghalangi ibadah kita gitu, untuk memperkokoh amaliyah kita. Jadi kita mencari ilmu itu bukan untuk supaya pintar ceramah, bukan, tapi untuk memperkuat amaliyah kita, supaya amaliyah kita itu diperkuat dengan keilmuan. Karena kacaunya di alam dunia ini itu tidak sedikit orang menyalahkan orang lain dengan dasar perbandingan, bukan dengan dasar ilmiah. Betul. Ketika kita masuk misalnya berjamaah di masjid orang lain, begitu berjamaah, imamnya bacaan Fatihahnya itu kita merasa gak enak kedengarannya. Kok jelek amat nih imam kalau dibandingkan dengan di Masjid Agung. Nah itu, makanya memponisnya itu hasil perbandingan, bukan ilmiah. Betul ya? Bukan ilmiah. Jadi dari perbandingan itu yang akan menjadi kacau keruh hati dan juga acak-acakan ibadah. Itu. Tapi kalau menilai dengan hasil ilmiah, insya Allah tidak akan sembarangan. Seperti guru menilai hasil ujian muridnya. Ketika muridnya mengisi soal, maka guru itu menilai hasil ujiannya itu dengan ilmiahnya apa dengan perbandingannya? Pasti dengan ilmiah. Gitu. Maka akan membuahkan hasil. Gitu. Jadi kalau misalnya kritikan dan lain sebagainya dengan ilmiah, maka insya Allah akan rapih semuanya. Nah di sini perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik juga itu karena memang sudah masuk ke ranah mujtahid mutlak. Kalau yang sudah mujtahid mutlak maka diharamkan bertaklid, gitu. Haram bertaklid. Bahkan madhab itu bukan cuma 4 sebetulnya. Sebetulnya madhab itu bukan cuma 4. Bukan cuma madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Banyak madhab itu, seperti madhab Imam Daud, gitu. Seperti madhab-madhab yang lain, itu banyak. Bahkan di Mizan Kubro pun diantaranya ada 8 madhab, ada 18 madhab. Tapi, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Majalis Saniyah, la yajuzu taqlid li ghairi arba'ah. Tidak boleh bertaklid kepada selain yang 4. Bukan berarti selain yang 4 itu sesat, tapi selain yang 4 itu hanya untuk dirinya. Tapi sewaktu-waktu kita boleh tidak ngambil kepada yang selain yang 4. Sewaktu-waktu kalau darurat boleh, tapi jangan dijadikan fatwa. Kalau dijadikan fatwa tidak boleh, gitu. Jadi hanya untuk pribadinya saja, bukan untuk dipatwakan. Kalau kepada selain yang 4 di saat terjadi darurat. Nah, itu pentingnya ngaji, ngahanca hiji gitu. Gitu. Beda ngaji dengan dari pengajian, hasil dari pengajian dan hasil dari ceramah beda. Gitu. Makanya walaupun di kamera kepake gak kepake ya gak apa-apa, gitu. Karena kita mengaji, gitu kan, membaca kitab. Betul ya Pak ya? Gitu. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau ada yang mau komen ya silakan baca aja kitab di Fathul Ahyarnya. Gitu. Kalau tentang yang barusan baca kitab Tadhkiratul Qurtubinya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhalla banati akhiya aitaman fi hijriha fala tukhraju minaz zakat. Dasar yang membolehkan perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya, yaitu diantaranya terjadi
sebuah kejadian kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menghiasi putri saudara laki-lakinya yang yatim, gitu. Aitama fi hijriha falatu rajul min zakat, dalam pangkuannya, dan beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Siti Aisyah pernah menghiasi putri saudara laki-lakinya yang yatim, dan beliau tidak melakukan zakatnya. Maka wa ujiba anil hadisil awal bi annahuli kana fi awalil Islam muharriman ala nisa. Qalahul qadi Abu Thayyib wa qad naqalul Baihaqi wa ghairi. Hadis yang pertama tadi dijawab dengan kejadian ini, bahwa perhiasan emas dan perak pada permulaan tersiarnya Islam adalah diharamkan bagi wanita. Permulaan yaitu penyebaran Islam itu, wanita itu diharamkan, gitu, memakai perhiasan berlebihan. Demikianlah perkataan Al-Qadi dan juga Abu Thayyib, juga dinukil oleh Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Bahkan wa ujiba aidan bi anna alaihi salatu wasallam lam yahkum ala kulli mutlaqan bil wujubi, dan juga dijawab dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumkan wajibnya zakat pada perhiasan emas secara mutlak. Inna ma hakama aliyun faradda khasum min huwa wa qalu hada li annahu kana fi sarafun bidalil qauli qali dotani wa nanu naslimu anna ma fi sarafun yahrumu labsu wa tajibu bi zakat. Bahkan Rasulullah hanya mewajibkan zakat pada suatu perhiasan tertentu, yaitu sabda beliau hada. Hada itu yang tadi kejadian seorang anak perempuan yang dibawa ibu-ibu menghadap kepada Rasul, sebab gelang tersebut melampaui batas, gelangnya melampaui batas. Dalilnya adalah sabda Nabi golidotani dalam hadis tadi yang awal. Maka yang dimaksud golidotani itu tebal, sedangkan kita telah membenarkan bahwasanya perhiasan yang melampaui batas adalah haram memakainya karena israf dan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu, jadi yang mewajibkan mengeluarkan zakat itu apabila israf. Tapi kalau nggak mau berarti ngambil kepada kaul yang kedua. Nah, wafi adalah hadis faidatun wa huwa qaulu ashabina usulin inna waqayal ayyan la ta'ummu. Hadis tersebut yaitu mengandung faedah, yaitu pendapat ulama-ulama ahli usul kita madzhab Syafi'i, bahwasanya kejadian-kejadian mengenai suatu benda adalah tidak berlaku umum. Maka summa idza wajabati zakat bihuli imma ala qauli alladhi yujibu zakat au bima fi sarapun kal khali awis siwari samin alladhi zinatu mi'ata dinarin awih talafat kimatu wa waznu bi angkana. Dan juga kemudian diwajibkan zakat. Adanya wajib zakat itu diwajibkan atas perhiasan emas atau perak, baik menurut kaul yang mewajibkannya atau yang tidak mewajibkannya, karena melampaui batas, seperti gelang kaki atau gelang tangan yang mahal, yang beratnya mencapai 200 dinar, semuanya dipakai, gitu. Jadi 200 dinar itu semuanya dipakai, kalungnya, itu antingnya, kemudian genggeknya, gitu, dipakai semua, 93 gram itu misalnya, dipakai semua, gitu. Maka itu termasuk israf, maka masuk pada pendapat yang pertama. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua ya boleh-boleh saja, gitu. Maka tetap tidak dikeluarkan zakatnya kalau secara yang kedua, tapi tidak pantas melihatnya karena masih banyak fakir miskin yang membutuhkan, gitu. Dan juga akan mengundang kepada kebahayaan, mengundang rampok, mengundang copet, gitu kan. Nah, itulah diantaranya. Wakila yajuju ayyu'atiyahum khamsata dirham. Maka lalu pembeli bagian fuqara, jika ia mengkehendaki, sebagian ulama berpendapat boleh, yaitu memberi fuqara 5 dirham, kasih fakir miskin yaitu 5 dirham.
Kemudian sedikit lagi waqalu fil hulil mubah itaraja bi anil muharram fa inna tajibu bi zakat bil ijma. Perkataan pengarang pada perhiasan yang dibolehkan adalah mengecualikan perhiasan yang haram. Sebab perhiasan yang haram wajib zakat menurut ijma. Seperti apa perhiasan yang haram? Qalahun Nawawi pamin dalika mawa muharramun li aini kal hawani wal malaiki wal majamiri wal makahili wa nawi dalika min adzahabi awil qilati mamaro fil hawan. Pendapat Imam Nawawi di antara perhiasan yang haram itu adalah ada yang haram karena datnya atau dari perhiasan itu sendiri, seperti bejana-bejana, sendok, tempat dupa, wadah celak, dan lain sebagainya, piring misalnya, yang dibuat dari emas atau perak, itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau memiliki hal seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya, gitu. Wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang telah kita lewati di bab awan ataupun bab wadah yang terbuat dari emas dan perak, tentang haramnya, saking kayanya misalnya beli sendok dari emas gitu kan, bukan dari si emas, bukan itu, dari emas gitu ya, yang terbuat dari emas, itu haram hukumnya gitu, walaupun sekaya apapun, karena masih banyak. Makanya tentang bagaimana kubah emas sudah pernah kita bahas gitu kan. Atau misalnya di sini Masjid Al-Islah ini menaranya pingin pakai emas, halal apa haram? Ya kalau di Masjid Al-Islah tidak boleh, betul ya, bisa masuk pada haram kalau misalnya menaranya pakai emas, itu 10 kilo misalnya menaranya pakai emas. Tapi jemaah masjid masih banyak yang membutuhkan, yang kelabakan dalam ekonomi, bisa jadi haram. Kalau sudah sejahtera semuanya boleh. Itu karena itu akan mengakibatkan menyakiti perasaan fakir miskin gitu. Kalau tidak menyakiti perasaan fakir miskin, makanya di situ khilafiyah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau tentang misalnya hiasan masjid, makanya hiasan masjid itu jangan sampai berlebihan pakai emas, bisa-bisa masjid dikunci terus-terusan gitu kan, betul ya. Kalau hiasan seperti ini mah tidak masalah gitu kan, memang ada yang mau mencongkel lampu itu itulah diantara paling mencongkel kotak amal gitu kan. Nah, itulah diantaranya. Maka karena muharraman bil qasri bi ayak sidar rajul bihulin nisa alladhi yamliku kasiwaril wal khali wa tauqi ayal bisau wa yul bisau gilmatu au qasadati maratu bihuli rajul kasaibi wa nahwihi antal bisahu atau bisahu jawariha. Atau misalnya ada yang haram karena tujuan seseorang, seperti contoh misalnya laki-laki bermaksud berhias dengan perhiasan wanita seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, bermaksud akan dipakai sendiri atau dipakaikan kepada budak-budaknya atau kepada teman-temannya, maka itu pun wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah nisab. Kenapa? Karena laki-laki haram memakai perhiasan wanita. Perhiasan dari emas itu hukumnya adalah haram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena yaitu melanggar aturan, yaitu kepada keharaman. Maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila terjadi hal seperti itu. Kemudian begitu juga perempuan, apabila misalnya perempuan membeli emas ataupun perak sampai batas nisab, yang maksudnya untuk yaitu menghias suaminya atau misalnya amat-amatnya, itu juga sama kalau sudah nisab gitu. Karena apa? Laki-laki haram memakai emas dan memakai perhiasan dari emas gitu. Kalau perempuan boleh. Atau misalnya perempuan membeli emas ataupun perak
yang sifatnya menyerupai laki-laki seperti pedang, gitu kan? Itu kan pekerjaan ataupun hiasan laki-laki, golok misalnya gitu. Hiasan laki-laki dipakai sama wanita maksudnya untuk menyerupai laki-laki, itu hukumnya haram. Itu hukumnya adalah haram kalau maksudnya menyerupai laki-laki, atau untuk dipakai sendiri atau untuk orang lain, maka itu tetap hukumnya adalah haram. Dan apabila dari emas dan sudah sampai nisab, maka berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Ini diantaranya walawit tahoda hulian wa qasoda kan jahu pakot al madhabu alladhi qata bihil jumhur wujubu zakat, tapi tidak sampai kepada terminal pasisian saja sampai situ karena waktunya sudah lebih. Cukup dulu sekian, nanti dilanjut kepada tanya jawab karena ini baru penjabaran, dalam arti penjabaran tentang nisab emas dan perak, dan kesimpulannya apabila emas dan perak sudah masuk pada nisab wajib dikeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan zakatnya. Walaupun apabila emas dan peraknya bersifatnya perhiasan, apabila berlebihan maka tinggal pilih di antara dua pendapat. Apabila ada yang memang mengharuskan dikeluarkan zakatnya, ada kaul yang pertama, dan juga apabila yaitu mengatakan tidak harus dikeluarkan zakatnya, ada kaul yang kedua, yaitu di antara kewajiban-kewajiban ketika sudah nisab di saat mempunyai emas dan perak. Tinggal yaitu lanjutannya apabila membuat perhiasan dengan maksud yaitu menggunakannya atau menggudangkannya, membuat emas perak tapi maksudnya untuk disimpan, itu bagaimana hukumnya menurut madhab dan juga oleh para jumhur ulama. Insya Allah semoga kita panjang umur, kita lanjutkan di lain waktu karena ini untuk mencapai kepada bab zakat fitrah masih agak jauh gitu. Tapi walaupun tidak kesampaian, ya insya Allah nanti di makom sharing atau di sesi tanya jawab kita bisa dikupas saja, yaitu untuk ilmu yang sehari-hari kita pakai. Maka materi ini yang disampaikan dari kitab Kifatul Ahyar yang belum sempurna dalam pemahaman kita, semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketidaksempurnaan saya dalam penyampaian semoga kepada pemikiran para hadirin, para mustami'in, para pelajar, yaitu Allah menyempurnakan pemahamannya dengan kesempurnaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bisa mengabdikan beribadah kepada Allah dengan sempurna dan kita mendapatkan ridho dan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasul mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu